pergi ke Sri Lanka. Niatnya membeli pepaya. Alangkah baiknya kita buka dengan menjawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta teman-temanku yang berbahagia, mengirim pesan kepada siapapun dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam jaringan hanya bisa kita lakukan jika adanya alat perantara seperti handphone serta tersedianya fasilitas internet. Tapi tahukah kita semua bahwa ada komunikasi langsung yang dapat terkirim tanpa membutuhkan kuota, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa semua jaringan terkuat yang ada di bumi serta menguasai semua jaringan yang ada di akhirat. Jika demikian, masihkah kita yakin bahwa hari esok kita masih memiliki waktu untuk menuliskan chat atau bermain sosmed? Untuk itu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita atas semua karunia yang diberikan oleh Allah pada hari ini. Tak lupa, sholawat berbingkaikan salam senantiasa ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan dengan pusat Al-Quran, yakni kepada Habibana wa Nabibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Brother and sister rahimakumullah, pada saat kita ingin pergi kemanapun, kira-kira benda apa yang kita bawa pertama kali? Handphone. Betul sekali. Perkembangan dunia yang semakin pesat menjadikan media sosial sebagai pilihan utama masyarakat dalam berkomunikasi. Namun dengan berkembangnya teknologi, kita harus dihadapkan oleh kebebasan setiap orang dalam membuat serta membagikan suatu berita. Berita dalam dunia maya melesat begitu cepat hingga dapat mengubah mindset dan perilaku manusia. Namun parahnya, jika media sosial digunakan sebagai alat provokasi, fitnah, hingga caci maki, berita hoax yang mudah disebar ke sana kemari dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Allah sudah membekali hambanya dalam mencerna suatu berita dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menyebabkan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat tersebut merupakan peringatan bagi kita dalam bermedia sosial. Ayat Allah yang menciptakan akhlak dan adab tentang pentingnya meminta klarifikasi dan validasi suatu informasi. Jangan asal sebar berita saja tanpa mengetahui benar dan salahnya. Karena jika kita tidak mengindahkan etika tersebut, akan berakibat mendolimi pihak lain, mencemarkan nama baik, serta menimbulkan fitnah dan perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan lainnya yang pada akhirnya akan dihadapkan pada suatu hukum. Jika sudah kesandung hal semacam itu, kira-kira siapa yang rugi? Diri sendiri, bukan? Maka dari itu, kita sebagai pemuda yang berpendidikan diwajibkan untuk bijak dalam bermedia sosial. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha ma quli sami'an.
Cukup seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Teman-temanku yang berbahagia, manakala menyebarkan hoax pernah kita lakukan, marilah kita segera bertaubat dan menuju jalan kebenaran. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti yang ada dalam lagu Wali Band dilantunkan. Disuruh taubat pada nggak mau, diajak benar juga nggak mau, sebar berita yang belum tentu, benar salahnya juga belum tahu. Bocah ngapa ya, sudah tua masih saja numpuk dosa, bocah ngapa ya. Stop untuk menyebarkan berita tanpa mengetahui kebenaran yang nyata. Karena menyebarkan sesuatu yang belum jelas adanya dapat menimbulkan kerisauan di mana-mana. Ikabalil haqqa mimman ja'aka bihi wa in kana ba'idon wadudil batila ala min ja'aka bihi wa in kana habiban qariban. Terimalah kebenaran yang datang kepadamu walaupun berasal dari orang jauh yang kau benci, dan tolaklah kebatilan yang sampai kepadamu walaupun berasal dari orang dekat yang kau cintai. Saya Anggraini Putri berdiri di sini untuk berbagi. Mohon maaf apabila ada kata yang menyakiti hati. Sampai jumpa di lain hari. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.